Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septavian Hafiz Yukiko dengan NIM 212410103039 dari Prodi Informatika kelas Sistem Basis Data E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai modul dari studi kasus dari bond pembelian bengkel. Di sini saya akan menjelaskan secara detail relationship, cardinality, dan ERD. Di sini sudah diketahui ada bond pembelian yang di dalamnya itu terdapat beberapa identitas seperti identitas dari bengkel, ada nama bengkel, ada alamat bengkel, dan ada nomor telepon bengkel. Untuk di dalam bond pembelian ini juga terdapat identitas dari kendaraan atau motor yang diservis ke bengkel. Di sini bisa dilihat ada nomor polisi, ada merek, ada mekanik ID, ada warna dari kendaraan, ada tahun, dan ada nama pemilik atau pelanggan. Untuk di sisi kanan ini ada nomor faktur dan tanggal dari transaksi antara pelanggan dengan bengkel. Untuk di bagian tabel, di sini adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Misalnya ada kode parts, ada nama barangnya, ada jumlah dari barang yang dibutuhkan, ada harganya, dan ada total pembayarannya. Baik, langsung saja kita mengidentifikasi atau menganalisis dari relationship antara entity-entity yang ada di bond pembelian tadi. Di sini saya memasukkan entity ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk entity yang pertama, kita di sini menemukan relasi antara barang dengan bengkel. Maksudnya di sini barang itu merupakan milik dari sebuah bengkel. Untuk yang kedua, di sini kita juga menemukan pegawai yang merupakan juga milik dari bengkel. Untuk selanjutnya ada transaksi dengan motor yang merupakan transaksi itu terdiri dari pencatatan-pencatatan yang dibutuhkan motor. Untuk pelanggan dan motor itu merupakan kepunyaan dari motor. Pelanggan itu memiliki motor. Untuk transaksi dengan barang, transaksi itu merupakan terdiri atas pencatatan barang-barang. Untuk bengkel dengan barang itu di setiap bengkel itu pasti terdapat yang namanya barang. Untuk nota terdiri dari barang. Nota terdiri atas pencatatan transaksi, ada pegawai yang mencatat transaksi, ada pelanggan yang melakukan transaksi. Untuk transaksi itu pasti dilakukan oleh pelanggan. Motor milik dari pelanggan. Bengkel memiliki pelanggan. Untuk transaksi itu dicatat oleh seorang pegawai. Untuk bengkel itu juga memiliki seorang pegawai. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mengidentifikasi cardinality dari beberapa relationship yang saya jelaskan tadi.
Untuk yang pertama yaitu relasi antara barang dengan bengkel. Di sini optionality-nya barang itu wajib karena setiap barang yang masuk atau yang tersedia itu harus dicatat ke dalam bengkel tersebut. Begitu sebaliknya dengan bengkel itu tidak wajib karena setiap mencatat nama bengkel tidak perlu membutuhkan atau memasukkan nama barang dan sebagainya. Untuk relasi antara transaksi dan motor, untuk yang wajib itu motor, karena setiap pencatatan sebuah transaksi itu selalu melibatkan data dari motor atau kendaraan yang dimiliki oleh pelanggan. Untuk transaksi sendiri itu tidak wajib karena ketika kita menginputkan data motor ke dalam bengkel, kita itu tidak perlu memasukkan atau melibatkan data dari transaksi. Untuk relationship antara pelanggan dan motor, untuk pelanggan itu tidak wajib karena setiap mencatat data pelanggan tidak perlu memasukkan atau melibatkan data dari sebuah motor atau kendaraan milik pelanggan. Begitu sebaliknya dengan motor itu wajib karena setiap kita memasukkan data dari motor pelanggan, kita itu perlu memasukkan data juga dari pelanggan atau pemilik motor tersebut. Untuk relasi antara transaksi dengan barang, transaksi itu wajib karena setiap melakukan transaksi itu selalu melibatkan data barang yang dibutuhkan motor pada saat servis berlangsung. Untuk barang itu wajib juga, karena semua data barang yang dibutuhkan motor milik pelanggan pada saat servis itu pasti dicatat di dalam data transaksi. Untuk relasi transaksi dengan pegawai, yang wajib itu pegawai karena dalam pencatatan transaksi, pegawai itu selalu bertanggung jawab dalam mencatat data setiap pengeluaran barang yang dibutuhkan untuk memperbaiki motor yang diservis. Untuk transaksi di sini tidak wajib karena pada saat kita memasukkan data pegawai itu tidak perlu atau tidak membutuhkan data dari transaksi. Untuk relasi antara bengkel dengan pelanggan, di sini bengkel itu wajib karena setiap data dari pelanggan yang masuk akan dimasukkan ke dalam data bengkel. Untuk optionality pelanggannya tidak wajib karena dalam setiap bengkel belum tentu adanya seorang pelanggan. Untuk relasi antara bengkel dengan pegawai itu optionality-nya wajib semua karena untuk bengkel, setiap bengkel itu perlu mencatat data dari para pegawai yang bekerja di dalam bengkel tersebut. Begitu juga dengan pegawai, karena semua pegawai itu harus bertanggung jawab terhadap bengkel yang ditempatinya untuk bekerja. Dan yang terakhir di sini ada relationship antara transaksi dengan nota. Untuk optionality transaksi di sini tidak wajib karena ketika kita mencatat data dari nota, kita itu tidak perlu mencatat data dari transaksi. Untuk nota di sini wajib karena ketika kita mencatat data dalam transaksi, kita itu perlu memasukkan data barang yang dibutuhkan yang ada di dalam pencatatan nota sebelumnya. Baik, selanjutnya kita menuju ke soal yang ketiga, yaitu menentukan cardinality setiap entity pada relationship sebelumnya. Untuk relationship antara bengkel dengan barang, cardinality-nya di sini one to many. Untuk one itu barang dan many di sini adalah bengkel. Kenapa? Karena setiap melakukan pencatatan data barang, bengkel itu harus menyertakan UID dari barang. Di sini ada
transaksi dengan motor. Cardinality-nya sama, one to many. Untuk one itu ada di motor dan many adalah transaksi. Kenapa? Karena setiap pencatatan transaksi itu harus menyertakan yang namanya identitas dari motor pemilik. Untuk relationship antara pelanggan dengan motor, cardinality juga one to many. One di sini ada di pelanggan, many ada di motor. Karena setiap pencatatan data motor itu harus menyertakan identitas pelanggan atau pemilik motor yang diservis. Untuk relationship antara transaksi dengan barang, cardinality-nya adalah one to many juga. One berada di barang dan many untuk transaksinya. Di setiap pencatatan transaksi harus menyertakan UID atau kode dari barang. Untuk relationship antara pegawai dengan transaksi, cardinality-nya juga one to many, one ada di pegawai, many ada di transaksi. Karena setiap pencatatan transaksi yang baru atau transaksi yang baru saja dilakukan oleh pelanggan, itu harus menyertakan yang namanya primary UID atau kode dari pegawai yang mencatat transaksi itu. Selanjutnya ada relationship antara bengkel dengan pelanggan. Cardinality-nya juga one to many, one ada di pelanggan, many-nya ada di bengkel. Kenapa? Karena setiap pencatatan data pelanggan di bengkel itu harus menyertakan UID atau nomor antrian dari pelanggan. Selanjutnya ada bengkel dengan pegawai. Cardinality-nya one to many, one ada di pegawai, dan many ada di bengkel. Karena setiap pencatatan data bengkel itu harus menyertakan data UID dari pegawai yang bekerja di bengkel tersebut. Dan yang terakhir ada transaksi dengan nota. Di sini cardinality-nya one to one. Kenapa? Karena setiap pencatatan nota itu hanya untuk satu transaksi. Begitu sebaliknya dengan transaksi itu hanya membutuhkan satu pencatatan dari nota. Intinya nota dan transaksi itu cuma satu saja. Itu. Baik, selanjutnya di sini ada ERD. Di sini ada ERD yang sudah saya buat. Yang pertama ini ada logical model. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 entity. Yang di dalamnya juga sudah ada atribut, ada primary UID dan unique identifikasi. Juga ada relationship juga, panah-panah ini juga ada cardinality, juga ada optionality dan primary dan secondary. Baik, untuk selanjutnya ini saya ada physical model yang dalamnya itu sudah ada keterangan-keterangan. Misalnya di sini ada kode bengkel itu menggunakan tipe data small integer, ada nama bengkel yang menggunakan tipe data varchar, dan sebagainya. Sini juga ada relationship, juga ada keterangan dari opsional atau primary atau mandatory, dan unique identifikasi. Baik, selanjutnya di sini kita
akan membaca relationship menggunakan ERD yang sudah saya buat tadi. Yang pertama, ada relationship antara barang dengan bengkel. Di sini cara membaca kita barang dengan bengkel. Di sini kan tertulis bahwasannya bengkel itu one, barang itu many. Karena setiap bengkel itu pasti memiliki banyak barang. Setiap barang harus menjadi milik dari satu dan hanya satu bengkel, sedangkan setiap bengkel itu bisa memiliki satu atau beberapa barang. Untuk yang selanjutnya adalah relationship antara transaksi dengan motor. Transaksi dengan motor. Di sini setiap transaksi harus menjadi milik dari satu dan hanya satu motor, sedangkan setiap motor itu bisa memiliki satu atau beberapa transaksi. Selanjutnya ada pelanggan dengan motor. Setiap motor harus menjadi milik dari satu dan hanya satu pelanggan, sedangkan setiap pelanggan bisa memiliki satu atau beberapa motor. Seperti di ERD tadi, seperti ini, pelanggan pasti bisa memiliki banyak motor. Sini satu pelanggan pasti bisa memiliki banyak motor. Sebaliknya dengan motor, satu motor itu pasti hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Untuk selanjutnya ada relationship antara transaksi dengan barang. Di sini setiap transaksi harus menjadi milik dari satu dan hanya satu barang. Sedangkan setiap barang itu pasti atau bisa jadi memiliki satu atau beberapa transaksi. Untuk selanjutnya ada relationship antara pegawai dengan transaksi. Setiap transaksi itu harus menjadi milik dan hanya satu pegawai, akan tetapi setiap pegawai itu pasti atau bisa jadi memiliki satu atau beberapa dari transaksi. Untuk bengkel dengan pelanggan, di sini pelanggan hanya memiliki satu bengkel, akan tetapi setiap bengkel itu pasti memiliki beberapa pelanggan. Untuk bengkel dengan pegawai, di sini setiap pegawai harus menjadi milik dari satu dan hanya satu bengkel. Akan tetapi untuk setiap bengkel itu pasti memiliki beberapa dari pegawai. Dan yang terakhir ada transaksi dengan nota. Di sini kan transaksi dengan nota tadi kan one to one, yang artinya hanya satu saja, tidak bisa dimiliki oleh beberapa. Jadi di sini kita membaca ERD-nya yaitu setiap nota itu harus menjadi milik satu transaksi, begitu juga dengan sebaliknya transaksi hanya mempunyai satu nota. Seperti di ERD tadi, nota untuk ini. Nah, di sini ini kan one to one. Untuk nota itu hanya memiliki satu transaksi, dan transaksi itu pasti hanya memiliki satu nota, karena setiap pencatatan atau transaksi dari seorang pelanggan untuk servis ke bengkel itu pasti hanya memiliki satu transaksi pada hari tersebut, kecuali dia besoknya servis lagi, baru dia tetap memiliki transaksi atau nota yang lain. Gitu. Tapi dalam satu hari pasti setiap transaksi itu hanya memiliki satu nota. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai studi kasus bengkel dari bon pembelian antara pelanggan yang servis kendaraan ke bengkel.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.